Janda ketemu duda, siapa takut? Takut nggak? Masya Allah. Iya, nggak masalah. Oke, Karena ini oke, John. hidup Betul. kita, John. Iya. Yang jalanin kita. You can watch me grow. Yes, we are back. Cie. Pakai bahasa Inggris. Siapa tahu aja ada produk bahasa Inggris yang mau mampir ke sini. Nggak nyambung. Nyambung, siapa Nyambung. tahu. Nggak tahu ya. Bener bisa kamu ya tapi ya. Of course. Oh, really? Why not? Wow. Oke, kalau kemarin teman-teman terima kasih. Wah, antusiasnya luar biasa ya. Kalau udah ngebahas masalah handphone, boleh dibuka apa enggak sama pasangannya. Terus pro dan kontra pasti ada. Nah, kalian geng mana itu rame banget loh semua yang pada komen. Nanti kamu akan pilih 3 orang ya? Iya betul. Iya. Kita berdua sayang. Kita akan pilih 3 orang karena kita punya giveaway. Giveaway-nya adalah kita akan kasih pulsa masing-masing Rp100.000. Iya, pulsa dulu. Nanti Pulsa dulu. Mungkin lama-lama kita bisa kasih handphone mungkin. Handphone atau Ya, mobil doain ya. mungkin kayak Wow. Oprah. Iya kan? Oprah ngasih mobil Kalau loh sayang. kita aja dulu ya. Oh iya buat kita dulu ya. Benny juga mau katanya buat Benny. Buat Benny. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih teman-teman masih setia di Rindu Story. Sekarang ini menarik buat kita berdua ketika ada teman kita yang minta pendapat gimana caranya kalian punya keberanian untuk melangkah setelah kalian gagal. Artinya saat itu saya pernah jadi duda, Ririn pernah jadi janda. Kita berdua backgroundnya pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi kita berdua memutuskan untuk berani melangkah, memulai sesuatu yang baru lagi. Padahal sebelumnya kita berdua punya pemikiran yang sama. Betul. Ya, kalau bisa kita sudah tidak mau punya pasangan lagi atau menikah lagi. Karena kita berdua ingin fokus sama kehidupan kita masing-masing lebih apa ya? Lebih ya enjoy life kayak Iya. lebih ke diri sendiri, lebih ke keluarga, lebih ke anak gitu kan. Lebih ke pekerjaan Yes. gitu. Karena kita tidak ingin mengecewakan. Karena gini, pasti kalau kita menjalin hubungan tuh takutnya ya di kepala aku dulu ya sayang. Takutnya nggak bisa memberikan sesuatu yang maksimal, jadi jatuhnya kecewa. Iya. Jadi takut mengecewakan orang. Kalau aku kayaknya aku mulai agak-agak takut untuk kayak deket, terus mesti saling kenal lagi, belum tentu keluarganya tahu menerima keadaan aku yang janda punya 2 anak dengan background cerita yang nggak semua perempuan pernah mengalami itu. Jadi ada ketakutan kayak gitu kalau aku. Jadi lebih kira-kira keluarganya mau terima nggak ya dengan status aku? Kira-kira keluarganya bisa nggak ya gitu ya, kayak gitu-gitu loh. Nah. Aku lebih ke situ awalnya. Kenapa takut untuk menikah lagi atau punya pasangan lagi? Jadi teman-teman yang punya ketakutan rasa itu ya nggak usah khawatir, itu namanya normal. Ya. Kalian nggak sendirian, ya nikmatin aja semua perjalanan, semua prosesnya. Tapi catatan buat saya ketika kalian sudah menemukan orang yang bisa meyakinkan kalian, Baru. kalian percaya sama orang tersebut tanpa embel-embel A, B, C, bla 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 segala macam, dan kalian sangat bahagia sama orang tersebut, lanjutin. Kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu. Yes. Paling nggak coba dulu. Nah, sekarang ke belakangnya nih sayang nih. Oke. Cara untuk menuju ke sana, meyakinkan diri kamu, meyakinkan anggota keluarga terdekat kita, menemukan kendalanya biasanya di mana. Nah, cara memecahkan kendala tersebut seperti apa, solusinya seperti apa. Oke. Itu yang dibutuhkan sama teman-teman di sini. Kayaknya sih. Kalau aku pada saat itu berpikir seperti ini, kita hidup buat apa sih? Buat seneng kan? Buat happy, Iya. bahagia. Walaupun memang kehidupan itu bukan senang-senang melulu gitu. Tapi pasti yang kita cari adalah bahagia. Yes. Nah, di saat kita ketemu sama partner yang bisa bikin kita bahagia, oh dia nih orangnya gitu. Apalagi nggak ngeribetin. Karena menurut aku Iya. hidup itu udah ribet. Kalau Iya. punya pasangan yang bikin kita tambah ribet, mendingan jangan, ya kan? Contoh ngeribetinnya misalnya gimana?
Oke. Di mana kayak laporan-laporan? Oh, Ya, itu menurut sayang di mana? Iya. Udah sampai belum? Kok kamu nggak laporin? Kok nggak ngabarin? Kok nggak Iya. ini, kok nggak itu, nggak ini, nggak Coba ini, lihat ini, fotonya. ini. Kita udah bukan umur 17 tahun. Yang dimana ada masa-masa kayak begitu. Kita Iya. udah di umur sekian ini sekarang. Yang kayaknya respect sama kepercayaan itu penting. Jadi menurut aku kalau seandainya pasangan itu sudah nggak percaya, berarti ngapain? Iya. Karena Rasa kan semuanya dilandasi sama kepercayaan. betul. Rasa sayang boleh, protektif boleh, care boleh, sangat boleh. Tapi segala sesuatunya yang berlebihan yang mengakibatkan itu menjadi sebuah hal yang mengganggu pasangannya, buat apa gitu loh. Pokoknya jangan yang ribet-ribet. Mungkin waktu yang sebentar nggak terlalu berasa gitu, masih dijalanin, masih diterima. Iya. Tapi jangan salah teman-teman, itu bisa jadi bom waktu nantinya, bisa jadi meledak yang kita benar-benar nggak bisa prediksi kapan, di mana dan seperti apa. Itu sangat berbahaya. Ya, mungkin terlalu dini buat kita yang baru menikah 3 bulan. Iya, kita baru nih ngomongin. Baru pacaran 6 bulan 6 bulan. prosesnya, terus jadi mungkin terlalu dini buat kita untuk kayak, tapi ini nih kita ngobrolin apa yang kita udah pernah Jalanin. gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, karena dari awal kayak ada pakem-pakem di mana hubungan kita berdua itu emang begitu. Iya, Ya kayak Nge-start gitu loh. Startnya dari itu dulu Dari supaya itu. didasarin sama itu biar kedepannya lebih enak gitu. iya, Nah, dan kita juga punya perjanjian ya kan? Kita punya perjanjian. Salah satu di antara kita cheating, oke, selesai. Nah, jadi gimana caranya menjaga kepercayaan yang tadi itu? Gimana caranya menjaga kepercayaan? Begitu juga sebaliknya. Kenapa kamu kayak nggak apa-apa. dia kayak ini tau gak Nggak, sih? Pas bener, dia- bener. kayak takut kayak gimana gitu. Ya itu dia, segala sesuatu itu tuh harus diomongin, pahitnya, manisnya. Tapi kalau manisnya udah deh, nanti aja. Pahit-pahitnya kalian mesti omongin. Apa yang pasangan kalian suka, apa yang kalian nggak suka. Cari jalan tengahnya. Jangan sampai kalian menjalani sebuah hubungan yang nantinya beranggapan nggak apa-apa, ini pengorbanan untuk pasangan gue. Yang penting Jangan. pasangan gue bahagia. Jangan kayak gitu. Sekali 2 kali, oke. Seterusnya begitu terus, oh enggak, gue begini karena buat pasangan gue ini begini, enggak. Akhirnya kedepannya malah ngerepotin diri sendiri. Ngerepotin diri sendiri. Ya, Bikin jadi susah diri capek. sendiri, capek. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang teman-teman tuh mau tahu sayang. Proses kita menguatkan diri kita, yakin kalau kita akan yes, ini orang yang akan gue jadikan sandaran untuk kehidupan sekarang dan kedepannya. Oke. Kita melangkah lebih serius lagi, kita akhirnya kita akhirnya nikah. Everybody change. Yes. Everybody change. Ibnu pernah bikin kesalahan, begitu Iya. juga Ririn. Di saat Ririn deket sama Ibnu dan kita berdua nih sama-sama mau belajar jadi orang yang lebih baik. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Di saat kita ngobrol dan ternyata Ibnu sama Ririn punya satu pemikiran, aku bilang oke, kayaknya dia bisa ngebimbing Ririn sama-sama untuk ke arah yang seperti kita inginkan. Iya. Gitu. Sama satu lagi, aku nggak perlu jadi orang lain kalau aku deket sama kamu. Dan itu menurut aku bikin aku cukup happy gitu loh. Jadi itu pertama kali yang mendasari aku untuk bisa menerima atau mau punya hubungan yang serius sama kamu. Diajak makan kaki lima juga santai dia. Sampai. Nah, kalau dari sisi saya, kenapa saya bisa menguatkan dan juga yes, ini jujur kita berdua tadi Rin udah bilang kita orang yang nggak mau untuk punya hubungan atau menikah lagi, tapi orang bisa berubah, people change. Tadi Ririn juga bilang, ternyata ketika kita sudah menemukan orang yang cocok, kita bisa bahagia sama dia, kita bisa happy terus sama dia, kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa menjadi orang lain. Ketika kita dekat sama orang itu, nah tidak ada salahnya ketika kita membuka pintu yang lebih lebar lagi untuk membuat hubungan yang jauh lebih serius. Di saat itulah ketika keyakinan saya sudah dapat, saya ngerasa nyaman,
saya melangkah. Kita melangkah berdua, begitu juga saya yakinin pasangan saya, kita yakinin mau nggak kalau kita punya hubungan yang lebih serius lagi, yaitu kita nikah. Oke, nggak cuma sampai di situ. Karena kita nikah ini, kita orang Indonesia, kita nikah nggak cuma secara nikah dengan orangnya aja, tapi kita nikah dengan keluarganya juga, John. Iya, John, di Indonesia tuh seperti itu. Kita kalau mau nikah, kita harus nikah sama satu keluarga, rombongan. Kita harus izin sama orang tua. Nah, berhubung kita udah punya anak, kita juga minta izin sama anak-anak kita. Ya. Terus juga kita apalagi melakukan pendekatan kepada teman, lingkungan. Kepada itu juga teman main, lingkungan. Ririn main ke teman-teman saya pun begitu main ke teman-temannya Ririn. Kita coba nih, kita bereksperimen tentang rasa kalau nanti kita bersama-sama terus, ya kehidupan kita kurang lebih seperti ini gitu loh. Ya. Oke nggak nih, gitu dijalani. Nah kalau oke, baru yakin John, gas terus, brem gaspol. Gitu katanya. Nah, itu kan tadi udah ke diri kita masing-masing. Orang tua, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dengan baik. Yang paling penting adalah selain kita berdua, itu adalah orang-orang yang paling kita sayang, yaitu anak-anak kita. Anak-anak. Gimana caranya Ibnu? Kalau saya begitu saya tahu Ririn suka sama saya, langsung gue deketin anaknya John. Deketin tuh dalam artian ya mencoba berkomunikasi dengan anaknya. Kayak waktu itu pas lagi PDKT nanya, Yaya lagi apa? Oh iya, boleh lihat nggak fotonya Yaya? Dikirim tuh. Terus langsung dalam hati, ya masa foto anaknya doang, foto ibunya mana? Terus aku bilang, foto kamunya mana? Lah katanya minta foto Yaya. Ya sama kamunya juga boleh kali. Terus dikasih cuma setengah indung. Akal-akalan, ngeselin banget. banyak banget akal-akalannya. Jadi gini, lagi apa bobo ini Yaya gitu. Yayanya mana, gemes banget sih, mana fotonya Yaya? Aku bener-bener kirim fotonya Yaya, muka Yaya segini terus gini. Hah, kok Yaya doang, mamanya mana? Akal-akalan. Akal-akalannya itu sekebon. Banyak banget. Ada aja. Aku mau lihat kamunya, Cie. Itu John gitu. Tapi dengan cara yang halus, tidak memaksa, yang membuat anak tersebut jadi ngerasa tidak nyaman, itu nggak bisa. Waktu itu alhamdulillah Yaya berjalan dengan lancar, Jasmine juga berjalan dengan lancar, ketemu Nena, awalnya atau almarhum ibunda tercinta Ririn, sebenarnya awalnya justru ada bukan masalah, lebih ada ya sedikit lah yang misunderstanding gitu. Akhirnya ketemu, ngobrol langsung, terbuka pintu itu. Alhamdulillah. Mama ini aku lurusin. Mama itu adalah orang yang paling deket sama aku. Dia tinggal selalu sama aku. Jadi di saat ada orang lain nih deket sama aku dan melihat kayaknya nih arahnya ke serius gitu. Nanti tiba-tiba kalau nanti dia nikah sama Ririnnya diajak, terus aku sama siapa? Nah itu sebenarnya awalnya ketakutan itu. Kamu kan pernah ngajarin, coba lihatlah permasalahan selalu dari dua sisi, jangan cuma dari sisi kita. Kalau dari sisi aku aja, aku melihat seperti itu, aku ngerasa kayak ya ampun nggak dapat izin nih gitu. Tapi aku akan melihat juga dari sisinya Nena atau ibu kamu, mama kamu. Itu akan sangat wajar. Kalau kita nanti jadi orang tua pasti akan seperti itu. Gitu. Ketika anak kita nikah dekat sama seseorang dan itu akan diambil dalam tanda kutip ya, dinikahi dan diajak hidup bersama, kita tinggal sendiri. Biasanya rame terus tiba-tiba jadi sepi. Itu wajar lah. Pasti orang tua itu ada masanya seperti itu. Ada, dan aku menghormati itu. Tapi kan makanya aku yakinin, aku ketemuin mama, aku bilang kita akan selalu sama-sama terus. Di saat seperti itu mama langsung sumringah dia, senyum dia John. Kayak Begitu gitu. juga Ririn, ketemu sama keluarganya Ibnu, ketemu mama papa, ketemu kakak, ketemu adik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Dan ternyata ketakutan aku yang tadinya aku nggak mau punya pasangan karena takut
mereka nggak akan bisa terima status aku atau cerita aku, langsung semuanya berbalik gitu. Berbalik. Alhamdulillah semua keluarga Ibnu baik. Walaupun memang sampai saat ini, yaitu tadi kalau soal anak kita nggak bisa paksain. Kita nggak bisa paksain. Kita nggak bisa paksain untuk bisa suka atau untuk bisa langsung ketemu atau untuk apapun itu, kita nggak bisa. Jadi memang sebenarnya aku masih punya keinginan yang belum tercapai sampai saat ini, yaitu ketemu Dovi. Iya, jadi benar. Tapi itu dia, balik lagi, aku tidak mau memaksakan segala sesuatu yang sudah diinginkan oleh anaknya. Iya, jadi kita jadi gini, alhamdulillah saya bersyukur ketemunya sama Ririn orang yang ngerti banget, dan saya juga orangnya tuh mencoba untuk ngertiin keadaan dan situasi. Begitu juga dengan anak saya, Dovin. Aku nih sayang, aku udah bilang sama kamu, aku udah izin ke Dovin, aku udah bilang, aku udah ngobrol, sudah coba. Nah, selebihnya aku serahin ke Dovin. Dovin mau seperti apa reaksinya atau mungkin responnya, aku hormatin gitu. Dan tadi Ririn bilang, dan kita berdua nih orangnya menghormati dan tidak mau memaksakan kehendak kita. Yang jelas kita udah minta izin, dan sampai detik ini memang Ririn belum pernah ketemu dengan yang namanya dengan Dovin. Tapi aku yakin suatu saat nanti pasti kita akan ketemu, pasti kita akan sama-sama lagi. Ini hanya proses yang harus dijalanin. Intinya saling respect, saling menghormati. Saya hormatin Dovin, begitu juga saya harapkan sebaliknya. Buat teman-teman yang kondisinya seperti kita nanti, yang seperti kita mau melangkah, jangan pernah takut. Dan balik lagi, kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang tersenyum. Ketika kita berbuat sesuatu, pasti ada yang tersenyum dan ada yang sebaliknya. Itu bisa dibilang yin and yang. Waduh, berat. Udah. Pokoknya intinya masalah ini gak akan pernah ada ujungnya. Karena ini pasti akan berjalan terus. Ya. Semoga segala sesuatunya yang baik-baik ke depannya, kita juga berharapnya seperti itu. Ya. Karena kita yang lebih dewasa, berarti kita harus lebih bisa mengerti penting. Anak-anak. Poin kita penting. yang lebih bisa mengerti, kita yang lebih bisa menghargai, udah intinya itu. Ya, buat teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman yang mau melangkah dengan status seperti kita, janda dengan duda, jangan pernah takut untuk janda dengan duda. Ya, janda dengan duda. Kalau kalian sudah yakin sama pasangan kalian, lakukan. Ya. Bismillah. Karena niat baik itu harus dilaksanakan secepatnya. Karena kalau niat baik itu semoga hasilnya juga baik. Amin. Ya. Janda ketemu duda, siapa takut? Takut kan, Masya Allah. Iya, nggak masalah. Karena ini John. hidup kita, John. Iya. Yang jalanin kita. Iya. Mau bahagia dari diri kita sendiri. Iya. Bye, I'll see you. It's cutting me like a knife.